Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas anugerah kasih setia-Mu kepada kami ya Tuhan. Sungguh kami mengakui di hadapan-Mu bahwa Tuhan tak pernah terlambat menolong kami. Untuk itu Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih kuasa-Mu yang dahsyat untuk hidup kami Tuhan. Malam hari ini kami bisa ada di ruang doa Zoom Grace Ministry ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan acara selanjutnya dalam penyampaian firman Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Bagi kami semua, agar kami yang ada Tuhan di Zoom ini Bapa, diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Bukan saja lewat pesan-pesan Tuhan, tetapi kebenaran-Mu Tuhan yang akan terus membentuk kehidupan kami, yang akan terus merema setiap waktu dalam kehidupan kami, sehingga kami akan hidup seturut dengan kehendak-Mu, seperti yang Engkau inginkan ya Tuhan, bahwa Engkau menghendaki kami selalu berbaju zirahkan Tuhan kebenaran-Mu Bapa, dan kami selalu berkasutkan, oh Tuhan Yesus, Injil-Mu Yesus. Itu sebabnya kami menyerahkan hamba-Mu yang Kau pakai Bapa ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, yang Engkau percayakan. Bapa Surgawi, hamba-Mu adalah manusia biasa, tetapi ketika Tuhan pakai begitu luar biasa Tuhan, sehingga semuanya akan mendatangkan berkat bagi kami semua. Dan Tuhan, tak jemu-jemu kami berdoa, terus Roh Kudus berkarya, berkaryalah melalui hamba-Mu ya Tuhan, sehingga akan menyempurnakan gereja Tuhan di akhir zaman ini, untuk menantikan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Terima kasih Bapa, telinga-telinga kami Tuhan Kau kuduskan, agar kami Tuhan mendengar dengan baik, dan kami tidak Tuhan Yesus salah mendengar, tetapi benar-benar Tuhan telinga kami dapat mendengarkan firman-Mu, dan itu akan masuk dalam hati kami, dan akan mendatangkan Tuhan Yesus kekuatan yang baru, mendatangkan keyakinan yang baru, bahkan mendatangkan Tuhan pengetahuan yang baru di dalam Engkau, sehingga kami Tuhan menjadi orang-orang kudus-Mu, kami menjadi umat-umat-Mu yang berintegritas Tuhan, menjadi umat-umat-Mu yang sungguh tertanam dalam firman-Mu, sehingga kami tidak tergoyahkan dengan keadaan dunia yang fana ini. Kami tidak tergoyahkan dengan situasi yang datang menimpa hidup kami, sekalipun itu hal-hal yang buruk, tetapi kami tetap tinggal di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, Roh Kudus mampukan kami untuk kami dapat duduk mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami semua yang hadir pada malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan siap menerima firman Tuhan melalui hamba-Mu Ong Ling Ling. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Ong Ling Ling. Tuhan berkati. Terima kasih kepada hambanya Ibu Dorcas Ruci atas doanya, pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, kita mau dengar firman Tuhan dulu sebentar ya, supaya ada kekuatan dalam hidup kita. Ya, semakin kita mengerti akan kehendak Tuhan. Waktu yang lalu tanggal 7 hari Sabtu, saya pernah sampaikan di mana Tuhan katakan berjaga-jaga dan berwaspadalah. Akan terjadi deru suara perang, ya, dan kabar-kabar yang mengejutkan, dan kabar-kabar perang di mana-mana, ya. Dan Tuhan katakan persiapkanlah dirimu dan kenakanlah perlengkapan senjata yang dari Aku Tuhan Allahmu, supaya kalian tetap bertahan sampai kesudahannya. Aku Tuhan sangat mengasihi kalian semua, manusia ciptaanku. Dan Aku Tuhan tidak mau ada seorang pun yang tertinggal. Ya, kenapa? Karena Tuhan sangat-sangat mengasihi saudara dan saya, manusia ciptaan Tuhan.
Dan Tuhan tidak mau ada seorang pun yang tertinggal. Oleh sebab itu mari pergunakanlah waktu yang sangat singkat ini untuk berbenah dan membenahi dirimu supaya selalu ada dalam kebenaranku dan selalu ada dalam kebenaranku dan hidup dalam kekudusanku serta layak dan berkenan di hadapanku. Maka perkenananku ada atas diri kalian. Dan kalian akan naik dan naik dan naik ke atas dengan caraku yang tidak terduga sampai pada hari kesudahan zaman. Bagi kalian yang bertahan sampai akhir, kalian berkemenangan, kalian selamat dan menyambut kedatanganku yang kedua kali. Ada pertemuan di udara, ya. Dan di atas awan-awan berkemenangan. Pintu surga terbuka bagimu di surga, demikian juga di bumi. Dan waktu itu saya menyampaikan versinya, berjaga-jaga dan berwaspadalah, penuh dengan Roh Kudus, senantiasa meluaskan Roh Kudus berkarya, supaya kita tidak tertipu oleh tawaran-tawaran saudara-saudara yang membuat Anda jatuh babak belur. Ya, banyak yang ikut tawaran-tawaran, ya, money game dan sebagainya, ya, yang akhirnya babak belur. Dan hari ini Tuhan ingat lagi kepada kita, baru tanggal 7 ya, disampaikan pesan Tuhan ini. Dan tanggal 8-nya hari Minggu, saya menyampaikan firman Tuhan di sebuah gereja. Sama, Tuhan katakan berhati-hati, berjaga-jaga. Ya, akan terjadi, terdengar deru perang. Ternyata benar-benar terjadi, saudara. Benar-benar terjadi, Israel berperang dengan Hamas. Ya, kita tidak pernah menyangka. Tetapi Roh Kudus itu Maha tahu. Karena Dia tahu masa dan waktu. Dia tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita manusia nggak tahu besok terjadi apa. 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, 10 tahun lagi mendatang akan terjadi apa, kita nggak tahu. Tetapi Tuhan Maha tahu. Sebelum terjadi, Dia sudah memberitahu kepada kita. Mari kita baca firman Tuhan Matius 24. Ya, khotbah tentang akhir zaman. Ayat 3. Ya. Ayat 3, permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dalam apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, berwaspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudara, hati-hati, waspada. Jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Hati-hati. Ayat 6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kita dengar hari ini ada peperangan yang tiba-tiba terjadi, ya, di luar dugaan. Tiba-tiba Israel diserang, ya. Dan Tuhan katakan akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saya sudah sampaikan berkali-kali, Tuhan katakan, berjaga-jaga dan berwaspadalah. Persiapkan beras, bahan pokok makanan di rumahmu. Ya. Karena nanti akan ada bahaya kelaparan. Gempa bumi di berbagai tempat.
Kita sudah lihat ada gempa bumi di berbagai tempat. Dan hari ini terjadi bangsa melawan bangsa. Ya, nanti kerajaan melawan kerajaan. Saudara, yang terjadi bukan secara kebetulan. Dan memang sudah ada ditulis di Alkitab. Ini baru permulaan. Ketika terjadi Israel diserang, ya. Banyak orang berkata, wah, gimana nanti Holy Land-nya? Ya. Dalam hati saya juga berkata, gimana Holy Land-nya Tuhan? Ya, tapi puji Tuhan, semua punya iman yang besar. Ya, kalau memang Tuhan yang sudah memanggil dan memilih, dan Tuhan yang sudah memberikan kesempatan, pasti bisa masuk dengan cara Tuhan yang ajaib. Kita berdoa saja. Karena kita tidak tahu masa dan waktu, tetapi Tuhan yang lebih tahu. Ya. Dan ayat 9, pada waktu itu, kamu akan diserahkan dan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ini sudah banyak yang terjadi, saudara. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, hati-hati, berjaga-jaga dan berwaspadalah. Tetapi orang yang bertahan pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, ya. Firman Tuhan berkata ayat 13, siapa yang bertahan, ya, sampai kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kesudahannya. Hari ini kita melihat Injil sudah disebarluaskan, diberitakan ke seluruh dunia. Ya, sekarang cepat, tidak nunggu penginjilnya datang. Ya, semua serba cepat melalui internet. Semuanya sekarang semua sudah kemana-mana. Ya, sampai di pelosok-pelosok bisa dengar ada Zoom. Kita tidak pernah menyangka dulu, bukan? Kalau bisa diberitakan lewat Zoom. Dan semua bisa mendengar. Firman Tuhan ini digenapi. Dan hari ini kita berjaga-jaga dan berwaspada. Tuhan katakan banyak nabi palsu yang akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Sudah banyak yang terjadi. Ya. Tetapi dengan apa kita bisa tahu itu palsu atau benar? Kalau kita sendiri tidak penuh dengan Roh Kudus. Saudara, saya ajak saudara supaya Anda semakin melekat kepada Tuhan. Anda semakin mendekatkan diri, memuji dan menyembah, memuji dan menyembah. Kelihatannya nggak ada apa-apa, kelihatannya biasa, nyanyi, memuji dan menyembah. Tahukah Anda, semakin kau memuji dan menyembah, semakin rohmu menyatu dengan Roh Kudus, semakin keajaiban mujizat terjadi. Kalau kita nggak pernah duduk diam dalam hadirat Tuhan, kita nggak pernah memuji dan menyembah, bagaimana Tuhan bisa bercengkerama dengan kita? Bagaimana Tuhan bisa memberikan Roh Kudus-Nya dalam hidup kita? Mari, sering kita dengar luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Kenapa? Karena ketika Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, Dia bisa berkata-kata, Dia bisa memberi petunjuk, Dia bisa mengajar engkau. Dan kita diajar, diberi petunjuk supaya kita nggak tersesat. Kita tahu mana yang benar, mana yang bukan dari Tuhan, dan mana yang dari Tuhan. Tanpa Roh Kudus, tanpa Roh kebenaran, kita nggak tahu apa-apa. Tetapi dengan Roh kebenaran itu, Dia akan menunjukkan kepada kita, ini loh dari aku, ini loh bukan. Ya, saya pernah sampaikan ketika saya mengundang seorang hamba Tuhan. Dan ketika dia mulai menyeleneh dan nyeleneh, saya cuma tanya, Tuhan, ini dari mana?
Ini benar dari Engkau atau bukan, Tuhan? Tunjukkan, dan Tuhan tunjukkan. Banyak sekarang, ya, banyak orang yang mengatasnamakan Tuhan. Banyak orang yang melayani Tuhan luar biasa. Banyak orang yang melayani Tuhan, tetapi motivasinya berbeda-beda. Tetapi Tuhan mau semua kita yang mengiring melayani Tuhan, yang menjadi alat kemuliaan Tuhan, motivasinya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, kebesaran nama Tuhan, dan motivasinya adalah untuk supaya banyak jiwa-jiwa boleh mengenal kebenaran Tuhan dan boleh beroleh keselamatan yang dari Tuhan. Ketika engkau melakukan itu, Tuhan katakan apa? Upahmu besar di sorga, demikian juga di bumi. Dan hari ini, saya akan mengajak saudara belajar. Ya, jangan tegang, jangan tiduran, jangan sambil makan. Tetapi mari dengar firman Tuhan baik-baik. Cuma waktu dalam setengah jam, 45 menit. Waktu yang gak lama. Tetapi ketika kita bisa makan firman Tuhan itu kenyang, engkau akan bertumbuh, engkau akan kuat dan gagah perkasa, dan engkau tidak akan terkecoh perkara-perkara dunia, engkau tidak terkecoh tipuan-tipuan dunia, engkau akan mengerti, ya, aku ini di tempat yang mana. Tadi ada pesan Tuhan, ada gelas berisi air, ada yang putih bersih, tetapi ada busanya, ada yang putih tetapi ada kotorannya, ada pasir-pasirnya. Ya, ada yang warnanya sudah lain. Air berbicara firman Tuhan. Air berbicara air kehidupan. Air kehidupan berbicara Roh Kudus. Kalau firman Tuhan yang kau terima, yang tidak benar, ya, maka tidak akan menyegarkan roh jiwa tubuhmu. Tetapi kalau firman Tuhan yang kau terima itu benar, maka roh jiwa tubuhmu makan firman yang benar, Anda akan bertumbuh. Anda akan bertumbuh rohanimu, imanmu, disertai jasmanimu. Ada kekuatan, ada kemampuan, ada kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang baru. Orang yang tadinya tidak mampu, tidak berdaya, tidak ada harapan. Tetapi ketika dia mendengar firman Tuhan yang menyegarkan, dia mendengarkan kata-kata Tuhan, sabda Tuhan yang penuh kasih. Dia seperti disiram air, ya, hatinya disiram dengan air yang segar. Dan ketika dia merasakan disiram dengan air yang segar, maka dia akan merasakan perubahan terjadi dalam hatinya. Semua kerikil, semua duri-duri, semua kotoran-kotoran, semua akan dicuci bersih, habis dicuci bersih sampai benar. Dan Tuhan katakan jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang aku berikan dalam hidup kalian. Ya, karena hari semakin mendekati malam, hari semakin mendekati kesudahannya. Bahkan Tuhan berkata apa? Kedatanganku sudah tidak lama lagi. Dan Tuhan katakan, aku tidak mau manusia ciptaanku tertinggal. Aku mau semua mulai berbenah dan membenahi diri supaya bisa naik dan naik menyambut kedatanganku yang kedua kali. Dan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan berpesan, hiduplah dalam koridor kebenaranku, disertai kekudusanku, supaya engkau layak dan berkenan di hadapanku. Maka engkau akan mendapat perkenanan Tuhan. Saya pernah sampaikan berulang kali, orang yang mendapat perkenanan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Yang tidak mungkin tiba-tiba menjadi luar biasa, dengan cara Tuhan yang ajaib. Yang kelihatannya biasa-biasa, nggak pandai, nggak kaya, biasa. Tetapi ketika mendapat perkenanan Tuhan, hidupnya diangkat, ditinggikan Tuhan, dipromosikan Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ada seorang hamba Tuhan yang tadinya biasa-biasa. Awal dia melayani Tuhan itu biasa-biasa, ya, naik taksi, naik sepeda motor. Tetapi ketika dia mulai terus melekat sama Tuhan, dia terus bergaul intim dengan Tuhan, dia terus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupnya, Tuhan mulai angkat tinggikan, Tuhan mulai bawa dari satu tempat ke satu tempat.
belum ada perubahan. Dari satu tempat ke satu tempat belum ada perubahan. Dari desa ke desa belum ada perubahan. Tetapi dia tetap tekun dan setia. Dia tetap bergaul dengan Tuhan. Dia tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Disertai dengan kekudusan. Semakin dia benar di hadapan Tuhan, Tuhan lihat bisa dipercaya, mulai diangkat ditinggikan. Mulai diangkat ditinggikan dan mulai masuk keluar gereja. Dari gereja biasa, dari gereja besar dan gereja besar. Dari gereja besar dan gereja besar, sekarang punya gereja sendiri. Sekarang diberkati Tuhan luar biasa. Orang yang tidak ada apa-apanya, tiba-tiba dipakai Tuhan luar biasa. Karena dia selalu berjalan dalam koridor Tuhan. Firman Tuhan berkata, pergunakanlah, pakailah perlengkapan senjata yang dari aku Tuhan Allahmu. Karena ketika engkau memakai perlengkapan senjata yang dari Tuhan, serangan-serangan tidak akan bisa menjatuhkan kau. Serangan-serangan tidak bisa melumpuhkan kau. Tetapi serangan-serangan itu membuat kau semakin gigih, semakin kuat dan gagah perkasa. Dan ketika kau berkemenangan, maka Tuhan lihat kemampuanmu udah cukup. Engkau sudah kuat dan gagah perkasa. Tuhan bawa naik dan naik. Dan hari ini dipakai Tuhan luar biasa. Orang yang tidak punya kemampuan, tidak punya apa-apa. Anak-anaknya semua lulusan luar negeri. Dan dia sedang membangun gedung gerejanya. Gedungnya luar biasa. Berapa puluh M itu yang diperlukan biaya itu. Dan itu sudah terjadi. Udah terbangun. Kok bisa? Dari orang biasa yang tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena selalu bergaul dengan Tuhan. Selalu mengiring melayani Tuhan, motivasinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan bisa ubah hidupmu. Tuhan bisa buat semuanya itu berbeda. Daripada waktu engkau di luar Tuhan sama engkau di dalam Tuhan, ada perbedaan. Antara orang benar dan orang biasa, antara orang yang tidak benar, yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan katakan berjaga-jaga dan berwaspadalah. Supaya engkau tidak diombang-ambingkan dengan gelombang kehidupan ini. Ini baru permulaannya, belum kesudahannya. Nanti akan terjadi deru perang di mana-mana. Nanti akan terjadi bahaya kelaparan, gempa bumi di mana-mana. Dan Tuhan sudah perlihatkan berkali-kali akan terjadi kekeringan, ketandusan, kegersangan terjadi di mana-mana. Saudara, kekeringan bicara banyak. Kekeringan rohani, kekeringan iman, kekeringan jasmani, kekeringan sandang pangan, kekeringan kasih. Kasih orang menjadi dingin. Tidak ada kasih lagi. Saudara, kita pikir nanti tunggu waktunya itu. Baru terjadi. Enggak. Sekarang sudah terjadi. Saudara perhatikan. Apabila ada seseorang ya yang jatuh dalam dosa. Ya. Ketika ada seseorang yang jatuh dalam dosa. Ini ada seorang pemimpin. Ketika pemimpin anak buahnya jatuh dalam dosa. Harusnya memang mengampuni dan mengasihi, ya kan? Harusnya mengampuni dan mengasihi. Dan harusnya ditutup, bukan semakin disebarluaskan. Orang yang tidak tahu jadi tahu. Kenapa? Karena kurang ada kasih. Tetapi kalau ada kasih, apa yang kurang sempurna ditutup. Ditutup dan ditutup, dibenahi dan dibenahi. Supaya kembali naik, kembali bertobat, kembali mengiring melayani Tuhan dengan segenap hati. Ya, ini udah terjadi dalam kehidupan kita. Nggak menunggu nanti akhir kesudahan zaman, nggak usah nunggu itu. Saat ini yang terjadi di antara kita, kasih itu semakin dingin. Kenapa bisa dingin? Karena mementingkan diri sendiri. Ya, karena berupaya untuk mendapatkan berkat. Jadi nggak perlu lagi udah, kalau perlu ditendang kiri kanan, ditendang semua, biar aku yang dapat berkat, biar aku yang naik dan naik dengan caraku, bukan cara Tuhan. Mari saudara, hari ini kita belajar. Ya, saya ini menyampaikan bukan karena saya bisa, bukan karena saya sekolah Alkitab dan pintar, bukan. Tetapi karena Roh Kudus yang berbicara buat saudara.
Kalau Roh Kudus tidak bicara, saya juga nggak bisa ngomong. Saya mau cerita apa sama saudara, saya nggak tahu. Karena saya bukan pendeta, saya tidak sekolah Alkitab. Tetapi kalau saya boleh ada bersama saudara saat ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan semua kenapa? Karena saya meluaskan Roh Kudus berkarya. Saya selalu berkata, Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Ya, ini waktunya khotbah, ini waktunya pujian penyembahan. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang ambil alih. Engkau yang beracara, Engkau yang berbicara. Bukan saya. Karena saya nggak mampu. Saya nggak bisa, Tuhan. Kalau Engkau nggak ngomong, saya juga nggak tahu loh, Tuhan. Saya mau ngomong apa? Saudara, saya selalu berkata begitu sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ketika kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang ambil alih. Tuhan yang berbicara langsung. Dan ketika engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, engkau tidak akan terkecoh. Kalau waktu yang lalu saya sampaikan, jangan terkecoh dengan permainan money game. Dengan permainan macam-macam. Engkau tidak bisa terlepas kalau engkau tidak ada meluaskan Roh Kudus berkarya. Tetapi hari ini, ketika engkau terus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, Roh Kudus yang luar biasa ada di dalam hatimu, ada di dalam hidupmu. Roh Kudus yang luar biasa itu memimpin engkau, memberikan petunjuk dan petunjuk kepada engkau. Dan apa yang kau lakukan, kau kerjakan. Dengan penyertaan Roh Kudus hasilnya beda. Dengan waktu dulu, dengan waktu yang lampau, beda. Pasti ada perbedaan, pasti ada perubahan yang tidak pernah kau duga dengan cara Tuhan yang ajaib. Penampilan saya dulu dengan sekarang juga beda. Pelayanan saya dulu dengan sekarang juga beda. Saya bertemu dengan teman-teman, dengan jemaat-jemaat yang lama. Saya berkata, sekarang tidak seperti yang dulu. Kita dulu asal melayani Tuhan. Kita dulu asal persekutuan doa. Ya, kita buka persekutuan doa di 3-4 cabang, saya bilang. Tetapi cuman begitu-begitu. Tetapi kalau kita sekarang melekat, kita masuk ke dalam Tuhan, ada kehidupan yang lain. Ada warna yang lain. Dan mereka melihat, iya benar Cik Lingling. Tidak sama. Benar saudara. Dan saudara, tuh Merlin Pangkai bisa minta rekaman kepada co-host ya. Ialah mana sekarang minus. Dan saudara, ketika saya bertemu dengan anak-anak yang lama, tidak pernah masuk di Zoom ini. Ya, masuk sekali 2 kali dia berkata, aduh Cik Lingling, Zoom-nya itu 8 jam Cik Lingling. Aduh, enggak tahan. Saya bilang, kamu enggak tahu. Yang ada di Zoom itu, mereka merasakan kasih Tuhan. Mereka merasakan perubahan-perubahan terjadi dalam hidup mereka. Makanya bisa bertahan. Anda ini yang lama-lama bagaimana? Saya bilang, ya, kita masih tetap berhubungan. Kita bertemu. Dan hari ini Tuhan Yesus itu ajaib. Ya, ada anak Zoom di sini satu yang rumahnya di sebelah barat. Dan ada jemaat yang lama juga satu, rumahnya di sebelah selatan. Ya, di sebelah selatan. Tuhan itu baik. Tuhan tahu. Saya nggak punya waktu, saudara. Bayangin, Selasa onsite, Rabu Zoom, Kamis Zoom. Jumat kalau ada libur, puji Tuhan. Tapi Jumat ini ada pelayanan. Ya, jadi nggak libur. Sabtu Zoom. Hari Minggu saya harus pelayanan lagi ke Nganjuk. Nggak ada waktu. Kalau saya ngurus semua, itu sembako yang nanti mau diatur ke panti. Wah, semua terbengkelai, nggak mungkin jadi. Ya, semua acak-acakan nggak jadi karena saya nggak pernah ada di tempat. Dan itu menara doa rumahnya juga nggak karuan terbengkelai, nggak ada yang atur. Mau diatur pun nggak tahu bagaimana. Nggak ada yang bantu. Tuhan kirim anak-anak jemaat lama yang ngatur. Ya, yang atur buat belakangnya begini, semua sudah selesai. Udah selesai, ya. Tiba-tiba ada anak Tuhan ini, Cik Lingling. Gimana? Saya bilang, udah dikasih Tuhan tuh tempat. Di barat. Terus mau pasang pohon Natal enggak? Dia bilang. Saya bilang, boleh sih pasang pohon Natal, boleh. Iya. Pasang pohon Natal dulu,
lalu kita atur sembakonya seperti tahun lalu, nanti kita foto. Ya, dia bilang, oke, saya yang atur ya, saya yang pasang. Puji Tuhan, saya bilang. Puji Tuhan kamu mau bantu pasang. Saudara, bayangin. Ya, yang Tuhan cari adalah model begini. Dan saya berharap di sini juga banyak yang melayani Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua dengan tulus hati. Saudara tahu, ibu ini bukan muda, udah 50 ke atas, ya, hampir 60. Ibu ini rumahnya di selatan, jauh. Dia berkata apa? Cik Lingling, karena dia takut juga ya, dari selatan ke barat itu jauh. Naik mobil aja bisa, kalau macet bisa 2 jam, ya kan? Dia bilang apa? Cik Lingling, aku atur. Aku berangkat dari rumahku pagi jam 5 pagi. Aku naik sepeda motor. Aku pergi ke daerah barat. Nanti sampai di situ, Cilingling sudah ada di situ, saya akan mulai menghias pohon Natal. Saudara, saya nggak tidur waktu itu malam itu ya. Jam 4 saya WA. Hati saya nggak enak, saya WA. Kamu nggak usah naik sepeda motor. Jam 5 pagi itu sendirian, bahaya. Lebih baik kamu naik Grab. Nanti Tuhan kasih, Tuhan bayar Grabmu. Saya bilang gitu. Dia ada jawab. Dia bilang, Cilingi kok pagi sudah bangun jam 4 lebih. Saya bilang, saya ini belum tidur. Ya kan? Ya udah kalau kamu, pokoknya kamu jangan naik sepeda motor. Saya tidur. Dia berangkat jam 5 naik sepeda motor. Dia sampai di tempat saya. Ya. Dan dia mulai kerja. Dia kemarin sudah kerja 1 hari belum selesai. Hari ini masih kerja lagi 1 hari. Ya. Dia mau selesaiin sendiri. Nanti dia pulang, dia bilang, kamu kalau pulang, kamu kan takut toh sendirian, takut keramaian jalan lalu lintas macet. Dia bilang, saya nanti pulangnya juga jam 5 pagi. Jam 5 pagi nanti saya pulang pagi-pagi, sepi, baru saya sampai di rumah. Bayangin saudara, ini orang kerja dengan segenap hati. Nggak usah dibantu. Saya kemarin datang, saya lihat, saya bawain makanan. Dia bilang, Cilini kalau ada pelayan, nggak usah datang. Cilini fokus saja berdoa. Udah serahkan sama saya yang ngatur. Saudara, kenapa dia bisa melakukan itu? Tanpa imbalan. Semua dia lakukan dengan segenap hati. Karena dia mengasihi Tuhan. Karena dia merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Dan dia merasakan di mana Tuhan tolong dia. Dari 3 tahun tidak kerja. 3 tahun tidak ada penghasilan. Tetapi ketika dia terus mengandalkan Tuhan, ketika dia hidup benar di hadapan Tuhan, dan dia melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan buka jalan. Tuhan buka pintu. Dan hari ini hidupnya luar biasa diberkati. Ketika dia datang di tempat kita di ruko itu, dia berkata, di sini enak. Saya masuk, saya merasa sudah enak. Saya ingin ada di sini. Saya bilang, coba cari di sini. Lihat di sini, beli di sini masih murah. Di sini keadaannya lebih bagus. Ya, saudara, itu sekilas. Ya, mari hari ini Tuhan juga mau ketika kita selalu melekat sama Tuhan, kita selalu memberikan yang terbaik. Bukan berarti uangmu. Tuhan itu lihat hatimu kok. Uangmu kamu berikan kepada Tuhan, tapi hatimu nggak ada di Tuhan. Percuma, sia-sia. Tetapi ketika hatimu melekat sama Tuhan, hatimu benar di hadapan Tuhan, hatimu selalu meluaskan, Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Roh Kudus akan mengajar, Roh Kudus akan membimbing, Roh Kudus akan memimpin engkau. Dan dia akan menyertai engkau. Engkau akan dibawanya, dipimpinnya sampai ke tujuan dan pulang kembali ke rumah selamat, tidak kurang suatu apapun. Dan ketika dia melakukan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan hari ini, kalau orang lain bisa, saudara juga bisa. Dan Tuhan mau hari ini Tuhan mengingatkan kita berjaga-jaga dan berwaspada. Ini baru permulaan. Hati-hati kata Tuhan. Hati-hati karena kamu akan diserahkan supaya disiksa, kamu akan dibunuh dan kamu akan dibenci semua bangsa karena namaku. Berdoa ya. Dan
Banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, ya, saya dengar seorang anak Tuhan yang berbincang-bincang dengan saya sampai malam, sampai jam 1 pagi. Dia cerita pengalaman dia. Ya, dia berkata, Cik Lingling, aku sekarang mengerti, aku mengikuti, aku menjajaki, aku mempelajari. Dan aku mengerti ternyata setelah aku ikut, rasanya hati ini kok lain. Kok tidak damai? Saya bilang, kamu sekarang pintar. Kamu lebih jeli. Kenapa? Karena kamu meluaskan Roh Kudus berkarya. Maka kamu bisa membedakan yang mana yang benar, yang dari Tuhan, yang mana yang hanya kamuflase, yang hanya mendatangkan, mencari keuntungan. Iya ya, iya. Nah, saudara, kenapa bisa anak Tuhan ini? Karena dia belajar meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupnya. Dia selalu belajar melekat dan melekat sama Tuhan. Padahal dia tidak ngerti, tapi dia mau. Dan dia mulai bisa membedakan. Oh, ternyata begini ya. Sebenarnya pelayan yang benar itu gini loh, Cik Lini. Ini gini, ada kemajuan. Dan saya senang. Saya suka cita kenapa? Ada kemajuan. Berarti nggak sia-sia dia ikut di Zoom. Nggak sia-sia dia dengar firman Tuhan. Nggak sia-sia dia ikut pelayanan dan pelayan. Dia mulai jeli. Dia mulai bisa menjajaki. Dia bisa meneropong. Dan Roh Kudus yang berbicara sama dia. Dan hari ini, saya juga ingin semua saudara yang ada di sini mengalami perubahan. Semakin hari semakin meluaskan Roh Kudus berkarya, semakin jeli. Engkau bisa membedakan air yang jernih, air yang kotor, air yang berbusa, air yang berwarna. Engkau bisa membedakan nasi yang kering, nasi yang busuk, nasi yang campur aduk, dan nasi yang putih bersih yang dari Tuhan. Karena kalau kita salah makan nasi, kita akan sakit perut, mules. Tetapi kalau kita makan nasi yang benar, kita akan sehat walafiat, kuat dan gagah perkasa. Semakin hari semakin kuat dan gagah perkasa. Hambanya di sini ada hambanya Pak Wilson yang sakit. Tuhan katakan walaupun sakit, tetapi luaskan Rohku berkarya dalam hidupmu. Dan ketika beliau berbahasa roh dan berbahasa roh terus dan berbahasa roh, maka Tuhan berkata rohnya semakin besar, semakin kuat, gagah perkasa seperti Simpson. Ketika rohnya kuat, gagah perkasa seperti Simpson, maka bisa merobohkan bangunan-bangunan, merobohkan tembok-tembok penghalang. Saudara, semakin hari umur kita semakin bertambah. Manusia kekuatannya terbatas. Manusia tubuhnya bukan semakin kuat dan gagah perkasa, tetapi semakin melemah, ya, semakin melemah dan melemah. Kekuatannya nggak sama seperti dulu. Tetapi ketika engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, Roh Kudus yang luar biasa, dia akan memberikan kekuatan kepada Anda. Dia akan memberikan kemampuan kepada Anda. Saya selalu berkata buat gembala-gembala di tempat ini kalau berdoa, ya, saya selalu berkata terima kasih, ya kan? Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan. Itu bukan dari saya. Itu satu paket dari Tuhan. Saya pikir Tuhan engkau itu luar biasa. Engkau luar biasa. Kenapa? Kalau kita dikasih kekuatan. Tetapi tubuh kita sakit-sakitan. Nggak bisa, nggak berdaya. Tapi Tuhan kasih kekuatan. Tuhan kasih kesehatan. Tubuh kita kuat, gagah perkasa, sehat. Disertai umur panjang. Berapa banyak orang sehat tiba-tiba fitness berangkat. Sehat tiba-tiba angkat barbel. Barbelnya jatuh, nggak berdaya, mati mendadak. Tapi kalau Tuhan yang menyertai, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan cakap melalui segala perkara, dan kuat, gagah perkasa, dan keluar sebagai seorang pemenang. Dan kehidupan yang baru, kehidupan yang berkemenangan. Saudara, satu paket dari Tuhan.
Ketika engkau melakukan semuanya, engkau mendapat semuanya dari Tuhan, engkau berkemenangan, maka engkau akan diangkat, ditinggikan, engkau menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan firman Tuhan berkata apa? Ketika engkau bertahan sampai akhir, engkau berkemenangan. Pintu surga terbuka di bumi, di surga demikian juga di bumi. Anda belum sampai di surga, Anda masih di bumi. Pintu surga di bumi diberikan terbuka bagimu. Engkau hidup di bumi seperti di surga. Engkau hidup dengan penuh kedamaian, kesejahteraan, kesukaan surga ada dalam hidupmu. Kebahagiaan ada dalam hidupmu. Makan nasi sambal terasi, engkau sukacita, engkau bisa bersyukur. Kenapa? Karena kesukaan surga ada dalam hatimu, ada dalam hidupmu. Dan ketika pintu surga terbuka bagimu di bumi, apa yang kau lakukan, kau kerjakan. Dengan penyertaan Tuhan ada hasil yang tidak terduga. Ada kemajuan, ada perkembangan, ada peningkatan. Dan semakin kau melekat, semakin kau mengerti akan kehendak Tuhan. Semakin kau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, semakin kau jeli. Engkau benar di hadapan Tuhan. Roh kebenaran yang di dalam dirimu bisa membedakan kebenaran dan kepalsuan. Nabi yang benar, nabi yang palsu. Anda bisa membedakan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus, Roh kebenaran di dalam hatimu. Dan hari ini Tuhan mau semua saudara yang ada di tempat ini tidak sampai tertinggal. Tapi Tuhan mau raih kesempatan yang aku berikan. Pergunakanlah perlengkapan senjata yang dari aku Tuhan Allah. Berjalanlah pakai kasut kebenaranku, maka engkau bisa berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan. Tadi ada penglihatan seseorang yang naik sepeda motor gede, ya. Naik sepeda motor gede keluar dari rumahnya. Dia bisa melewati tangga balok kayu. Dia bisa melewati jalan naik turun yang terjal. Dia bisa melewati kehidupan, naik turun dan naik turun. Dia bisa melaluinya, cakap melaluinya dengan kekuatan, dengan akal kepikiran, dengan kepintarannya sendiri. Tetapi dia tidak tahu masa dan waktu. Masa depan di depanmu kau tidak tahu. Waktu di depanmu kau tidak tahu. Tetapi Roh Kudus itu Maha tahu. Dan ketika dia bisa melalui semuanya, tiba-tiba ada batu-batu bergeronjalan. Batu-batu cadas yang besar-besar yang lancip-lancip ya. Mulai berjalan melewati batu. Kelihatannya bisa naik sepeda motor melewati batu dan batu. Dan dia tidak tahu. Ternyata di antara batu-batu itu ada lubang yang besar. Dan lubang yang besar itu nggak kelihatan di kasat mata. Kenapa? Karena ditutupi dengan jerami-jerami kering. Sehingga nggak bisa dilihat oleh mata manusia. Dan ketika berjalan tetap naik sepeda motor, melewati batu itu, maka tiba-tiba ban sepeda motornya masuk ke dalam lubang. Dan ketika masuk ke dalam lubang, tidak bisa keluar. Dia jatuh dan babak belur. Saudara, Tuhan sangat mengasihi. Sebelum hal itu terjadi, Tuhan ingatkan. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi Anda sebagai manusia ciptaannya. Tuhan tidak mau Anda jatuh. Tuhan tidak mau Anda terluka. Tuhan tidak mau Anda kesakitan. Apalagi masuk lubang. Tuhan tidak mau. Sebelum hal itu terjadi, Tuhan sudah ingatkan. Tujuannya Tuhan mengingatkan itu apa? Supaya Anda tidak lagi berjalan dengan kemampuanmu, akal kepintaranmu. Tetapi Anda mulai mengandalkan Tuhan. Anda berjalan pakai kasut kebenaran Tuhan. Anda berjalan dalam koridor Tuhan. Anda berjalan menyertakan Roh Kudus sebagai pemimpin memimpin jalanmu. Dan ketika engkau berjalan bersama Roh Kudus akan memimpin jalanmu. Bisa lewat jalan, naik turun, ya, naik turun terjal apapun, naik turun bisa melewatinya. Dan ketika melewati batu-batu cadas, batu-batu geronjal, Anda bisa berjalan di atas batu. Bukan menginjak batunya. Kalau nginjak batunya pakai sepatu biasa, kakimu kesakitan, sepatunya bisa jebol. Naik sepeda motor bisa jatuh. Apalagi naik sepeda, pasti jatuh.
pasti terguling. Tapi Anda memakai kasut yang dari Tuhan dengan penyertaan Roh Kudus, Anda itu berjalan di atas batunya. Jalan di atas batunya, melewati batunya. Dan ketika engkau berjalan bersama Roh Kudus, ada lubang yang kita nggak tahu. Tetapi Roh Kudus itu Maha tahu. Dia akan memimpin jalanmu untuk melewati lubang itu. Dan engkau tidak akan sampai terjerumus masuk lubang itu. Tetapi engkau bisa melewati lubang itu dan engkau keluar dan bisa melanjutkan perjalananmu sampai tiba selamat di tempat. Dan Anda berkemenangan. Hari ini, ketika engkau berjalan bersama Roh Kudus, ya, maka engkau bisa menjalani kehidupan ini. Dan engkau akan terus berjalan dalam koridor Tuhan, kebenaran Tuhan, disertai kekudusan. Semakin hari semakin layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Semakin hari semakin kau luar biasa di hadapan Tuhan. Sampai membuat Tuhan itu berkenan di hadapanmu. Saudara tahu kalau Tuhan berkenan, Dia akan memberikan perkenanannya kepada Anda, anak-anak yang dikasihinya. Dia akan memberikan yang terbaik buat Anda dengan cara Tuhan yang ajaib. Yang tidak pernah kau sangka, yang tidak pernah kau pikiran, itu yang Tuhan berikan. Saya yang saksikan hamba Tuhan ini, orang biasa, orang dari desa, yang tidak punya apa-apa. Ya, dari keluarganya juga anak yang paling tidak dihargai. Karena dibilang anak yang nggak bagus, tidak menguntungkan. Tetapi ketika dia berjalan bersama Yesus, hari ini dia beruntung. Hari ini dia naik. Hari ini dia diberkati Tuhan luar biasa. Hari ini melihat kesaksiannya, anaknya 3 semuanya lulus dari luar negeri, anaknya semua 3 semua sudah dipersiapkan, semua sudah mempunyai bagian masing-masing. Kok bisa? Karena dia selalu berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi engkau yang percaya dan hidup dalam kebenaran, bagimu juga enggak ada yang mustahil. Engkau akan lihat happy endingnya hidupmu akan luar biasa. Dan hari ini saudara, saya itu bersyukur sama teman-teman ya yang luar biasa imannya, ya luar biasa ketika dengar Israel dibom, ya. Waduh, ada perang ini luar biasa. Gimana Holilanya? Gimana ya. Gimana ini? Berangkat enggak ini? Ada yang berkata, aduh aku takut Cilingling, ada bom aku takut. Saya mau beritahukan Anda, iya. Kalau waktunya kita berangkat dimanapun, kita bisa berangkat. Berdiri pun bisa Tuhan ambil kalau waktunya. Duduk makan pun bisa berangkat kalau memang waktunya. Iya enggak? Tapi saya itu bersyukur. Saya melihat anak-anak Tuhan yang luar biasa. Dia berkata apa? Berdoa. Dan Tuhan katakan kita bisa berangkat. Puji Tuhan. Dan saya juga berdoa, Tuhan bisa berangkat enggak ya Tuhan? Tuhan katakan kau akan berangkat. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Ya, saya berharap semua berdoa, bantu doa. Ya, saya percaya kalau ada rencana Tuhan yang indah, pasti Tuhan berikan kesempatan, pasti Tuhan beracara. Ya, dan hari ini bagi saudara semua yang dengar firman Tuhan, mulai benahi hati Anda, mulai bangun hubunganmu dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Kalau engkau bergaul dengan Tuhan, maka apa yang kau minta Tuhan bisa kasih. Ya, ketika engkau semakin bergaul, engkau akan mengenal Tuhan. Oh, Bapakku ini hatinya begini loh ya. Bapakku ini maunya begini loh. Ketika engkau bisa melayani dengan baik, engkau bisa memberikan hatimu yang terbaik buat dia. Dia tidak segan-segan. Dia akan memberikan apa yang kau minta. Fasilitas yang kau perlukan semua dia akan berikan dengan caranya yang ajaib. Oleh sebab itu mari kita belajar, ya, step by step kita belajar. Terus mengandalkan Roh Kudus yang memimpin hidup kita supaya ketika malapetaka terjadi, ketika kekeringan melanda, kelaparan melanda dunia, tetapi engkau tetap dipelihara. Sering saya menyampaikan pesan Tuhan di akhir jam 11:30, jam 12 malam di akhir Zoom ini.
Ya, selalu ada pesan-pesan Tuhan di mana orang benar ditaruh di sebuah tempat, terpelihara hidupnya. Anda bisa dengar pesan-pesan Tuhan. Saya nggak bisa mengulang di sini berkali-kali, tetapi Anda bisa lihat di Menara Doa Grace Ministry. Ya, Anda buka di YouTube Menara Doa Grace Ministry. Anda lihat di situ ada firman Tuhan, ada khotbah, ada pesan pendek. Yang pesan pendek itu semua adalah untuk hal-hal yang akan datang. Dan ketika Anda mendengar pesan pendek itu, Anda simpan dalam hati, Anda berjaga-jaga dan berwaspada. Sehingga ketika terjadi sesuatu, Anda terluput dari malapetaka dan mara bahaya. Ya, ketika Anda lihat, jangan lupa di like, ya, and subscribe bagi Anda yang belum. Ya, ini ada dari Pak Julius, dari co-host kita Julius Sugiarto itu, ya. Tetapi mungkin kalau muda, kalau yang bagi STW seperti saya, kalau muda tinggal cari Menara Doa Grace Ministry, ya. Nanti di situ muncul gambarnya, muncul, ya. Puji Tuhan. Saya lihat Anda ada yang dengar firman Tuhan, lihat, ya. Ya. Puji Tuhan. Kita melekat dan melekat sama Tuhan. Ya, supaya semakin hari kita mengerti. Dan saya ajak saudara coba lihat di Menara Doa Grace Ministry. Itu banyak pesan-pesan Tuhan untuk yang akan datang. Karena Anda masuk, kan mulai jam 4 Anda masuk, ya kan? Setelah firman Tuhan, setelah didoain, Anda kan leave. Ya kan? Anda tidak mengikuti sampai akhir. Kita sampai akhir setengah 12. Kadang jam 12, kadang jam 11. Nah, itu di akhir itu ada pesan-pesan Tuhan, pesan pendek. Untuk hari yang akan datang. Ada gempa bumi, ada kekeringan, kegersangan terjadi. Yes, ada virus-virus penyakit yang akan terjadi. Nah, Anda bisa dengar di situ. Anda bisa lihat di situ. Ya, coba dilihat. Nganggur-nganggur dilihat, dengerin. Supaya kita tahu. Kita tetap berjaga-jaga dan berwaspada. Mungkin ini ada Ibu Grace, tadi saya cari tidak ada. Ada Ibu Grace bisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Ya, Ibu Grace ini walaupun di Bitung jauh, tetapi beliau juga dipakai Tuhan luar biasa. Ya. Ya, Salam. Puji Tuhan. Di saat kita mendengarkan firman Tuhan, saya melihat ada kilat memancar. Sehingga kita terkejut melihat pancaran kilat tersebut dan boleh mengenai kepada kita semua. Dan Roh Kudus, dan kalau kita di dalam terangnya, kegelapan tidak lagi. Dan saya diperlihatkan hambanya Ibu Ong Ling Ling berdiri di tengah lautan, sehingga ia memandang sekeliling sejauh batas pemandangan mata. Tiba-tiba ada suara Tuhan berkata, hambaku, tingkatkan pelayananmu. Aku tidak akan biarkan pekerjaan ini monoton, tapi Tuhan ingin membawa supaya lebih jauh, lebih meningkat. Dan hambanya ini berkata, siap Tuhan. Lalu sosok yang bercahaya mengempangkan tangan yang bercahaya dan berkata, angkatlah pekerjaan rohku tinggi-tinggi. Sebab tidak banyak orang mau dengan pekerjaan Roh Kudus yang hakiki. Mereka mau dengan pekerjaan Roh Kudus, tapi tidak mau diatur oleh Roh Kudus. Tapi Tuhan berkata, berbahagia kalian ketika kamu ada di Grace Ministry Zoom ini yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kita tidak lagi berpikir berat dalam kefanahan, tetapi sudah hidup dengan mengucap syukur dan mengiyakan kehendak Tuhan yang jadi. Bagi co-host saya diperlihatkan di saat mereka dalam keadaan mengangkat tangan, sukacita besar ada pada mereka, baik Ibu Sylvia, suaminya,
dan juga Saudara Julius, dan semua hamba Tuhan yang tergabung di Zoom ini. Ada ikatan tali yang begitu putih bercahaya dan semakin mengikat dan mengikat. Dan semua juga para dokter dan para pengusaha dan siapapun yang ada di Zoom ini, Tuhan katakan teguhkan dan kuatkan hatimu dan biar kasihku semakin akurat dalam jiwamu. Sehingga jauh dari kebencian, iri, dengki, seperti orang-orang duniawi itu. Dan Tuhan katakan masih banyak hamba Tuhan yang punya sifat tidak baik. Tapi kalian, aku mau beri sifatku biar berurat akar dalam hidupmu. Contohilah teladanku dan kamu akan melihat hidupmu akan sama seperti Kristus. Itu yang Tuhan beritahukan dan perlihatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan karena Tuhan pakai Ibu Grace untuk menyampaikan pesan Tuhan, bahkan menegur. Apa yang Tuhan sampaikan melalui hambanya itu betul. Ya, Tuhan mau supaya pelayanan ini enggak begitu-begitu aja stagnan, ya kan? Tetapi ada perubahan. Saudara, saya itu melayani ya, saya pikir kan udah Selasa onsite, Rabu Zoom, Kamis Zoom, Sabtu Zoom, Minggu masih pelayanan khotbah di gereja. Hari Jumat kalau ada undangan ya terpaksa ya harus melayani ya Jumat atau Senin itu. Tetapi saya itu kalau ada lowong hari satu hari ya biasanya kan Senin libur sama Jumat ya kan. Kalau ada lowong yang saya pikirkan itu saya harus datangin langganan saya. Kalau saya nggak datangin langganan saya, kalau saya nggak nawarin barang saya, ini barang mau jadi apa? Disimpan di gudang, nggak dikirim-kirim mau jadi apa? Jadi saya pergunakan waktu yang ada itu kalau bisa saya itu kerja. Ternyata belakang hari ini Tuhan bilang, ya, ternyata Tuhan bilang begini, lepaskan anakku, tinggalkan semua, layani aku dengan segenap hati. Saya bilang, Tuhan, engkau kan bilang melayani engkau full heart, bukan full time, bukan full heart, ya kan? Saya udah melayani dengan segenap hati, saya bilang, ya kan? Nah, tapi kalau saya nggak pergi keluar, Tuhan itu barang mau diapain? Saya bilang gitu sama Tuhan. Tapi Tuhan katakan, layani aku. Maunya Tuhan itu gini, kalau ada waktu, bukan saya menjajakan barang dagangan, bukan. Tapi Tuhan mau, kalau ada waktu, saya berjalan, membesuki jemaat-jemaat yang lama, semua. Dirangkul kembali, melayani semua. Karena banyak ya, kan saya pikir gini, dari belum bangun aja, bangun itu dibangunin di telepon gitu. Ada telepon minta doa, ada telepon minta doa. Saya pikir, lu terus kapan istirahatnya gitu. Malam bisa sampai jam 1, jam 2 pagi, ya kan? Jadi kalau saya rasanya ada lowong tuh, waduh, sedang saya tak pergi sini loh, tak pergi gitu. Ternyata Tuhan nggak boleh. Ternyata hari ini ditegur sama Tuhan melalui hambanya Ibu Grace. Ya, harus ada peningkatan. Ya memang kalau kita apa ya full heart and full time lain ya mungkin jadinya ya bantu doa karena sebetulnya jiwanya bukan jiwanya melayani gembala, jiwanya itu sering apa ya jiwanya itu senang cari duit gitu. Ya, jiwanya itu selalu berdagang cari duit, tetapi Tuhan itu mau duduk di dekat Tuhan. Ya, nanti ada cara Tuhan. Saya bilang pokoknya Tuhan, caramu Tuhan, barang ini bagaimana Tuhan, ya kan? Kalau barangnya dihabisin, enggak apa-apa, sudah Tuhan, saya enggak kerja, enggak apa-apa, saya akan melayani Engkau sampai akhir. Ya, ternyata hari ini diteguhkan dengan pernyataan Tuhan lewat hambanya Ibu Grace. Ya,
Padahal saya senang sekali kalau ada libur, saya tak pergi ke langganan saya tak pergi si A, saya tak pergi si B, itu pikirannya. Nah, tapi Tuhan tidak mau. Ya, Tuhan baik. Ya, terima kasih kepada hambanya Ibu Grace Tumampau atas doanya, pesan-pesan Tuhannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala Grace Tumampau, kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya. Terima kasih juga, sama-sama Tuhan Yesus memberkati. Jiwanya untuk Tuhan, bisnisnya juga untuk Tuhan. Ya, maunya gitu Bu Grace. Kalau bisnisnya untuk Tuhan, kan kita nggak usah menunggu, benar nggak? Kita punya sendiri untuk bisa berbagi kan, untuk bisa menjadi saluran berkat kan gitu. Amin, amin. Ya itu. Ya, ternyata Tuhan nggak mau kita apa ya bercabang ya, tapi ya sambil berjalan bersama. Multitalenta. Nah, itu. Saya pikir kan full heart udah cukup kan gitu ya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Saya undang Ibu Gembala, masih ada Ibu Gembala Febenini. Masih di rumah sakit, tadi sudah kontak ke saya. Oh iya sih, cucunya anaknya melahirkan cucu berarti. Puji Tuhan. Ya. Doa firman Tuhan, doa berkat, saya serahkan kepada Ibu Gembala Grace Tumampau. Bisa? Ibu Gembala Grace Tumampau. Dibuka lagi, Bu, mic-nya, Bu. Belum kebuka, Bu. Mic-nya Ibu Grace. belum dibuka. Ibu Grace. Mic-nya belum dibuka. Ya. Sudah? Baik. Bapak, kami bersyukur pada malam hari ini di mana Grace Ministry Zoom sedang mengadakan ibadah, diawali dengan doa dan penyembahan serta meraih pemakaian Tuhan, dan firman-Mu sudah diberitakan oleh hamba-Mu. Kami sangat yakin kekuatan iman semakin Tuhan pertambahkan, dan Tuhan semakin membuat kami makin kaya rohani, dan Tuhan juga mau pakai lebih jauh hamba-Mu Ibu Ong Ling Ling dan semua yang terkait di Grace Ministries Zoom ini untuk dipakai Tuhan lebih hari lebih dahsyat. Kami sangat bersyukur karena Roh Kudus yang mulia yang kami dambakan tidak pernah membiarkan kami sendiri, tapi kami ada di dalam koridor-Mu, kami menikmati kepemimpinan-Mu. Sebabnya semua yang hadir penuh dengan sukacita, dan tentunya kami siap menerima visi misi-Mu lebih jauh untuk ditingkatkan menjelang hari penyelamatan akan tiba. Kalau ada kekasih kami yang kurang sehat, Tuhan sembuhkan. Dalam kekurangan, Tuhan juga cukupi. Apabila ada dalam keadaan penuh dengan peperangan, Tuhan beri kemenangan. Kami sungguh yakin di saat kami bersungguh-sungguh berdoa, yang tidak selamat akan menjadi selamat, yang sudah selamat semakin cinta Tuhan, dan menjadi berkat kemanapun kami pergi dan berada. Banyak pokok doa yang kami harus utarakan kepada Tuhan, tapi kami percaya dengan kami mendirikan diri kami di atas dasar iman-Mu yang paling suci ya Tuhan, maka kami bisa berdoa dalam Roh Kudus, sehingga Roh Kudus kan membantu kami, menolong kami untuk bisa mengucapkan doa syafaat kami kepada Bapa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan demi keselamatan semua orang. Banyak goncangan terjadi di tengah-tengah dunia ini, termasuk di tengah bangsa Israel, tapi kami terlalu yakin tidak ada yang bisa terjadi kalau tidak seizin Tuhan. Dan karena umat yang Engkau telah tebus dengan darah-Mu sedang berdoa agar semuanya Tuhan beri ketenangan, kedamaian, sebab firman-Mu juga menginginkan kami membawa damai, dan itu akan disebut sebagai anak-anak Allah. Mari Tuhan amankan bangsa kami, sekalipun nanti mendekati pemilihan umum tahun depan,
Kami rindu supaya tidak terjadi banyak masalah, tetapi semua akan menerima dengan syukur siapapun yang Tuhan lantik untuk menjadi pengganti pemimpin yang sedang akan berakhir periodenya. Semuanya itu terjadi menurut kendali-Mu. Bapa, kami akan melanjutkan acara di Grace Ministry Zoom ini. Dan Tuhan kuatkan hamba-Mu Ong Ling Ling untuk Engkau pakai menyatakan visi misi-Mu pada masing-masing kami, dan sesuai dengan pesan-Mu, biar hamba-Mu ini semakin meningkatkan pemakaian. Ia tidak akan juga meninggalkan multitalenta yang Tuhan berikan, tetapi semuanya berdasarkan kepemimpinan Tuhan, sehingga semua waktu berguna demi hormat kemuliaan nama Allah. Tuhan berkati keluarganya, suami, anak-anak maupun cucu-cucu. Bahkan Tuhan juga berkati semua yang sudah terlibat di dalam ministry Zoom ini, khusus para co-host dan para dokter, para pengusaha, dan para ibu rumah tangga, kepala keluarga, apapun yang kami bidangi, kami hamba Tuhan, semuanya kami angkat hati kami bagi-Mu dan menyerahkan total hidup kami, supaya di dalam Zoom ini akan semakin bertambah maju, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dan bisa tersohor ke mancanegara. Ini doa kami, rencana-rencana ke depan kami sudah serahkan pada Tuhan, biar jangan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Untuk itu, kekasih-kekasih Tuhan, setelah kita berada di Grace Ministry ini, Roh Tuhan berkata, mari kita tetap bersungguh-sungguh di dalam Dia. Kobarkan apinya, jangan ada yang memadamkan roh, tetapi libatkan sukacita. Tetap terus bersekutu manis dengan Tuhan. Dan jangan lupa mengucap syukur senantiasa di dalam segala perkara. Dan untuk itulah Dia panggil dan memilih kita sebelum dunia dijadikan untuk dijadikan berkat. Sehingga saat kita menanti kedatangan Yesus Kristus pada kali yang kedua, mari kita terima dan bawa pulang anugerah serta berkat-berkat dari Allah Bapa kita. Dengan cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang mengikatkan kita terhubung kekal selama-lamanya, pun kita melibatkan kepemimpinan Roh Kudus yang mulia, terhebat, terdahsyat, bahagia kekal selama-lamanya terjadi atas kita di bumi, sama seperti di surga. Kita katakan haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala Grace Lumambau atas pelayanannya, doanya. Kembali Tuhan menyertai dan memberkati. Kekuatan Sama-sama, kesehatan, terima kasih. perpanjang kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan. Ya. Dan dipakai Terima Tuhan kasih semakin sama-sama. Tuhan ya. memberkati.